Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan Microsoft Word bagi pemula. Microsoft Word itu adalah software yang dikembangkan oleh Microsoft, ya, yang isinya kita bisa membuat sebuah tulisan yang digitalisasi. Di sini kita buka Microsoft Word, lalu buka blank dokumen. Nah, saya akan breakdown satu persatu tiap tab. Kita tulis dulu kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat ini. Pertama yang ingin saya ajarkan pertama adalah font, tentu saja font. Font itu apa? Font itu adalah tulisan atau gaya tulisan yang nanti akan kita gunakan. Macam-macam ya. Kayak Arial, Times New Roman, Abadi sampai abjad Z, ada banyak sekali, tinggal pilih. Namun yang paling sering digunakan adalah font Arial. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah font Arial. Kemudian kalau merasa tulisan ini terlalu kecil, itu bisa diubah font size-nya. Nah, dari 8 sampai 72 ataupun bisa diklik sendiri mau angka berapa. Misalkan kita 18. Ini nanti akan berubah sendiri ke 18. Font size itu menentukan besar kecilnya ukuran dari huruf yang kita tulis. Kalau misalkan tidak ingin menggunakan ini, bisa menggunakan manual, increase ataupun decrease. Increase untuk menaikkan, decrease untuk mengecilkan, seperti itu. Nah, kalau ingin dibesarkan semua, huruf caps lock semua, itu dipencet uppercase. Kalau mau dikecilkan semua, lowercase. Kalau mau kalimat pertamanya saja, kata huruf pertamanya saja, sentence case. Nah, itu jadi hanya huruf pertama saja yang di kapital, di huruf kapital begitu. Terus di sini ada bar bold. Bold itu apa? Bold itu untuk menebalkan kalimat yang sudah dituliskan. Misalnya kita blok kalimat ini, terus kita pencet bold. Nah, jadi akan lebih tebal kalimatnya. Kalau italic itu untuk memiringkan. Kalimat itu akan lebih miring kalau kita pencet I. Nah, jadi kalimat miring. Kalau U itu untuk menggarisbawahi atau underline. Nah, itu untuk memberikan garis bawah. Garis bawahnya sendiri itu bermacam-macam, ada yang 2 garis, ada yang garis tebal ataupun yang bergelombang. Nah, tinggal dipilih saja. Tuh. Terus kalau mau dicoret, ini bisa pakai bar yang ini, strike through. Nah, itu kalimatnya, kata yang di blok ini bakal dicoret. Terus kalau mau mengubah warna dari tulisan itu pakai ini, font color. Colornya itu bisa diubah, bisa dari hitam, putih, merah, bebas, bisa kuning, suka-suka Anda bisa dipilih di sini. Seperti itu. Kita tulis lagi, kalimat pertama ini adalah kalimat, kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat kedua yang disusul oleh kalimat ketiga. Nah, ini bisa kita ubah posisinya menjadi rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Kalau mau dipencet rata kiri, ini dipencet yang line left. Ini sudah normal, ini left. Kalau mau yang rata kanan, line right. Nah, jadi rata di sebelah kanan. Kalau yang center, nanti kalimatnya ada di tengah-tengah. Kalau mau di rata keduanya, itu pencet yang justify. Nah, ini akan meratakan dari kedua sisi. Seperti itu. Terus kalau kita misalkan mau bikin list, kayak misalkan buah-buahan, buah-buahan apel, mangga, pepaya. Itu kalau mau dibikin list kayak 1, 2, 3 gitu, kita bisa pakai ini, 3 buah ini. Kalau yang ini pakainya yang dot. Kayak dot atau dot kosong, kotak, centang, seperti itu. Kalau ini pakai angka. Ya, 1 ABC, Romawi begitu. Seperti ini yang paling penting. Kemudian kalau misalkan jarak di antara dua kalimat yang terlalu kecil, itu bisa diperbesar pakai ini, spacing paragraf. Nah, kita bisa pilih mau 1, 1,15, 1,5 sampai 3. Semakin besar maka jaraknya akan semakin lebar. Biasanya rata-rata itu 1,5. Yang dipakai itu 1,5. Seperti ini. Kemudian kita pindah ke bar insert. Nah, di insert ini ada tabel. Tabel itu kita bisa milih mau tabel berapa kali berapa.
Kalau misalnya kita pakai 3x3, 3 kolom dan 3 baris. Kalau kita menambah, letakkan kursornya di paling bawah ini, kemudian tekan enter. Nah, itu nanti nambah. Mau nambah lagi, tekan lagi enter, seperti itu. Kalau mau dihapus, itu tinggal di blok mana yang mau dihapus, kemudian klik kanan, delete row. Nah, nanti hilang tabel yang sudah kita blok tadi. Kita balik lagi. Nah, kalau dari tabel ini mau diperbagus, maksudnya mau diotak-atik, itu bisa kayak garis luarnya atau garis dalamnya. Itu nih kalau bottom border, jadi bottom bordernya hilang, border paling bawahnya hilang. Nah, itu bolong. Ataupun top border bagian atasnya hilang gitu. Kalau mau digabungin satu, mau kita gabungin ini dua ini jadi satu, kita klik kanan terus kita pencet merge cell. Nah, ini nanti jadi satu nih. Kalau mau tulisan taruh tengah, kita blok lagi, terus kita taruh yang center. Nah itu nanti tulisannya jadi di tengah, seperti itu. Kita lanjut lagi blok insert, yaitu picture. Picture itu untuk menambahkan foto ke dalam Word Anda. Ini saya pilih yang this device, foto yang ada di laptop ini. Nah, kita pilih picture. Terus nih saya punya foto bendungan. Nah, itu bisa diinputkan di sini. Fotonya itu bisa kita besar kecilkan. Nah, kita tarik ke ujungnya, itu bisa dibesar kecilkan. Kalau mau di crop itu pakai ini yang crop. Ini cropnya tuh bisa sampai, nah mau ditaruh crop yang mana. Nah, itu kalau misalnya kita pengen kincirnya doang, nah kita bisa kincirnya doang. Terus kalau kita mau naruh gambar di belakang tulisan, tuh bisa di picture format. Terus kita wrap text, itu cari yang behind text. Nah, itu kita bisa taruh di belakang tulisan. Kalau kita balikin lagi, in front of text, nah itu akan ada di atasnya tulisan gitu. Di picture format, fotonya itu bisa kita ubah transparansinya, ataupun efek-efeknya, itu macam-macam. Tapi biasanya kita belum menggunakan ini, jadi kita lanjut lagi. Itu shape. Nah, di shape itu ada beberapa ukuran yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Ada kotak, bulat, segitiga, macam-macam. Bisa dipilih dan dieksplor sendiri, ada di sini. Kalau mau dipakai, pencet saja yang mau dipilih, lalu kita drag. Nah, kita tarik sambil ditekan. Nah, begitu, jadilah bentuk. Kalau mau dikasih tulisan di dalamnya, kita klik kanan, lalu kita pencet add text, misalkan contoh tulisan. Nah, seperti itu contohnya. Itu bisa. Kalau mau meletakkannya tempat lain, dipencet pinggirnya, lalu kita drag kemana tempat yang ingin ditempati. Seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan ini fitur header. Header itu apa? Header itu adalah tulisan di atas lapak tulisan kita. Misalkan contoh gini, kita tulis ini header. Nah, header ini tulisan yang ada di luar dari tulisan normal kita. Jadi ada di marginnya, itu di atas margin. Jadi header ini dia akan mengikuti di setiap kertas yang nanti kita punya. Jadi kita punya 2 kertas di sini. Nah, pasti kertas pertama dan kertas kedua memiliki header yang sama. Terus yang kemudian ada lagi footer. Footer itu sama fungsinya, cuma letaknya ada di bawah. Kita ketik ini footer. Nah, tuh di halaman pertama dan halaman kedua itu sama-sama ada footernya, seperti itu. Kemudian page number. Page number ini kalau kita mau memberi nomor pada setiap halaman kita. Ini bisa di bagian atas kiri, atas tengah, atau atas kanan, ataupun di bagian bawah. Bawah kiri, bawah tengah, dan bawah kanan. Di sini saya pakai yang bawah kanan. Rata-rata page number itu diletakkan di bagian bawah kanan. Nah, kita bisa mulai dari nomor berapa. Dimulai dari nomor 1, page number, terus yang kedua jadi nomor 2, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mau nulis sesuatu tapi menggunakan simbol. Nah, ini ada di sini simbol. Simbolnya ada di sini. Ini bisa ada beta ataupun sigma dan lain sebagainya. Kalau
simbolnya kurang, ini masih bisa dieksplor. Di sini ada banyak sekali simbol yang bisa ditulis, ada tulisan Arab juga di sini. Nah, itu dari tab insert. Kemudian dari tab design, sini ada page border. Page border itu apa? Page border itu adalah bingkai. Nah, bingkainya itu bisa box, shadow, ataupun 3 dimensi. Di sini saya ambil contoh yang box. Terus ambil yang 3 garis. Oke. Nah, jadi akan ada bingkai pada halaman tulisan kita. Kalau mau yang lebih artistik lagi, pilih yang art. Tuh ada apel, ada kue. Nah, tuh. Biasanya seperti itu, jadi lebih ramai gitu. Terus kemudian ada watermark. Watermark itu kalau kita mau bikin tanda bahwa ini adalah tulisan kita bisa tulis ini nih, watermark. Custom watermark. Mau ditulis apa? Letaknya di mana? Nah, ini. Jadi kalau kita ngeprint tuh nanti ada watermarknya. Jadi karya kita tidak akan ditiru oleh orang lain, seperti itu. Kemudian page color. Page color itu untuk mewarnain latar dari itunya aja, kertasnya. Misalkan warna kuning. Nah, itu kertasnya jadi warna kuning. Jarang biasanya ada orang pakai seperti ini. Kita pindah ke layout. Layout itu untuk menentukan kertasnya itu kita gunakan seperti apa. Yang pertama itu margin. Margin itu garis tepi. Normalnya itu di sini 1 inci kanan, kiri, atas, bawah. Kalau teman-teman mau ganti jadi 0,5 bisa. Tapi nanti jadi lebih dekat dengan garis pinggirnya. Nah, tulisan dengan pinggir kertas itu jadi lebih dekat. Itu sedikit berbahaya kalau misalkan kertasnya akan diklip, bisa kena tulisannya. Makanya biasanya margin itu tidak terlalu dekat dengan ujung kertas, seperti itu. Kemudian orientation. Orientation itu adalah posisi kertas. Ini kan posisi kertasnya berdiri. Kalau kita ubah ke landscape, nah, posisi kertasnya jadi tiduran atau landscape bahasa kerennya. Kemudian size. Size itu ukuran kertas yang mau digunakan. Nah, bisa A4, bisa letter, ataupun bisa custom sendiri. Untuk width-nya itu adalah lebarnya dan height itu adalah tingginya, seperti itu. Kemudian column. Column itu dalam satu kertas itu ada berapa baris? Misalkan 2 baris. Tuh. Nah, tulisan ini ada di kolom kedua, seperti itu. Ini adalah baris kolom pertama dan ini adalah kolom kedua. Bisa juga 3 kolom. Untuk referensi itu untuk pemula itu masih belum sering digunakan. Mailing juga, review juga. Nah, kecuali view itu paling sering digunakan itu bagian ruler. Bagian ruler itu penggaris itu adalah garis bantu di mana kita bisa meletakkan ini first line indent atau kata pertama dalam setiap kalimat. Itu kita bisa geser-geser mau taruh di mana kata pertama setiap kalimat. Misalnya kita enter lagi. Nah, nanti kita akan mengikuti dengan garis yang sudah kita tentukan. Kalimat selanjutnya. Nah, jadi kalimat pertama itu akan mengikuti garis yang sudah kita tentukan. Dan ini bisa digeser-geser sendiri. Kemudian grid line itu kayak kotak-kotak garis bantu untuk memastikan garisnya itu lurus-lurus semua. Kalau misalkan tadi kita mau bikin sesuatu kayak shape gitu, nah kita bisa pakai bantuan grid line untuk memastikan gambar kita simetris, seperti itu. Kemudian kalau udah selesai menggunakan Microsoft Word, Anda bisa menyimpannya itu di kolom file lalu pencet save copy. Karena tadi saya sudah save, harusnya tulisannya save as. Lalu kita bisa tulis judulnya apa. Kita misalkan tulis tutorial. Kita taruh di mana? Kita taruh judulnya apa, kemudian pencet save. Ya. Lalu pencet oke dan oke. Kemudian kita cari. Nah, file itu sudah ada. Kalau kita mau save dalam bentuk lain, maksud saya bentuk PDF, itu pencet file lalu pencet export. Create PDF atau XPS, create PDF. Nah, pilih tempatnya di mana, tulis judulnya, kemudian pencet publish. Seperti itu. Kemudian ada lagi fitur yang nggak kalah pentingnya, itu di tab home saya lupa, yaitu fitur find.
Find itu kalau teman-teman punya tulisan panjang sekali, kemudian bingung mau nyari kata, suatu kata, karena saking banyaknya, itu bisa pencet find. Misalkan kita mau cari kata kalimut. Nah, tuh 5-5-nya akan terblok berwarna kuning. Kemudian kalau mau mengganti kata tadi menjadi kata yang lain, misalkan kalimut ini kan salah nih 5-5-nya, harusnya kalimat. Kita bisa mencet replace. Find, mencari kata kalimut. Terus kita ganti jadi kata kalimat. Lalu klik replace all. Nah, semua kata kalimut sudah diubah menjadi kata kalimat. Jadi kita nggak perlu ganti satu-satu kata tersebut menjadi kata yang benar. Tinggal mencet replace seperti itu. Ya mungkin segini dulu tutorial Microsoft Word bagi pemula. Nanti akan dilanjutkan dengan tutorial lain yang kita akan lebih explore lagi ada apa saja di Microsoft Word ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.